Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword of Rage. Selamat menyaksikan. Yang paling menyentuh Jin Xianer adalah kata-kata yang diucapkan Jin Tae. Seorang pria harus memiliki setidaknya sekali dalam hidupnya untuk orang yang dia cintai, dan dia tidak akan pernah ragu. Jin Tae jatuh cinta, berjuang keras, dan tidak ragu-ragu. Tapi yang dia dapatkan sebagai gantinya adalah memar sebagian. Mungkinkah dikatakan bahwa mencintai seseorang juga merupakan kesalahan? Sekarang mau datang. Meskipun metode yang dia kejar sedikit sombong, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan dari awal hingga akhir. Terutama padanya, dia tidak melakukan hal buruk. Bagaimana dia bisa tega membiarkan pria yang begitu tergila-gila, setelah membayar begitu banyak untuknya, tetap ditolak dan disiksa oleh semua orang. Salaman. Jin Xianer perlahan membuka jendela kristal di depannya. Apakah Anda mencintainya atau tidak? Andalkan saja kegilaannya. Andalkan saja ketekunannya. Dia bahkan seharusnya tidak membiarkan dia melihatnya. Bahkan jika Anda ingin menolaknya, Anda harus memberinya rasa hormat yang cukup. Bagaimanapun, ini adalah pria terhormat. Kegentingan. Dengan suara lembut, jendela kristal di lantai 3 perlahan dibuka. Wajah cantik Jin Xianer muncul di jendela. Wow, melihat pemandangan ini, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba berteriak seru. Tidak ada yang mengira bahwa Jin Xianer benar-benar membuka jendela. Mungkinkah itu? Apakah dia berencana menerima pengejaran Jin Tae? Pada waktu bersamaan, Zhu Hengyu bahkan lebih terkejut daripada orang banyak di sekitarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jin Xianer membuka jendela. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana jika dia setuju dengan pengejarannya di depan umum? Bagaimanapun, dia tidak mencintainya. Karena Anda tidak mencintainya, Anda tidak boleh bermain-main dengan perasaan orang lain. Antara pikiran dan pikiran, Zhu Hengyu tidak berani terus bermain api. Dan yang terpenting, penampilannya sudah cukup panas. Setelah ini, saya yakin semua orang tidak akan meragukan identitasnya. Sekarang permainannya sudah penuh. Kemudian, saatnya untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, jangan pernah memberi Jin Xianer petunjuk palsu. Antara berpikir, Zhu Hengyu memeluk bunga api merah cerah, dan membungkuk dalam-dalam kepada Jin Xianer yang berdiri di dekat jendela di lantai 3. Perlahan-lahan tegak, Zhu Hengyu berkata dengan sangat tulus, "Maaf, saya dengan tulus meminta maaf atas semua yang telah saya lakukan sebelumnya dan semua masalah yang saya sebabkan untuk Anda." Minta maaf pada busur Zhu Hengyu. Jin Xianer tiba-tiba berbalik ke samping, tidak tunduk pada busur ini. Pada waktu bersamaan, ada pepatah lama di hati Jin Xianer. Di dunia cinta, tidak ada orang yang menyesal, hanya yang tidak menghargai siapa. Jelas, meskipun pengejaran Zhu Hengyu terlalu mendominasi, pada kenyataannya, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Jika Anda harus mengatakan sesuatu yang salah, itu juga karena dia tidak menghargai cintanya. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa membungkuk oleh Zhu Hengyu? Melihat ke jendela di lantai 3 gedung putih, Jin Xianer berdiri dengan cantik. Permintaan maaf Zhu Hengyu barusan benar-benar tulus. Untuk memastikan identitasnya, dia memang menyebabkan banyak masalah bagi gadis ini. Untungnya, semuanya akan segera berakhir. Antara berpikir, Zhu Hengyu menarik napas panjang dan melanjutkan, "Saya telah mengalami banyak hal selama bertahun-tahun. Untuk menjadi apa yang Anda suka, saya mengubah penampilan saya mengubah sosok saya, bahkan, untuk membuatmu menyukainya. Saya pergi membaca dan menulis puisi. Lakukan semua yang Anda suka. Tetapi dalam proses belajar, secara bertahap, saya menyadari apa itu cinta. Aku dulu berpikir aku sangat mencintaimu. Namun nyatanya, itu bukanlah cinta sejati. Pria yang benar-benar mencintai wanita seharusnya tidak seperti dulu. Seorang pria, harus ada setidaknya sekali seumur hidup melupakan diri sendiri untuk seseorang. Jangan meminta hasil, jangan meminta teman, jangan meminta sekalipun untuk memilikinya, atau bahkan meminta Anda untuk mencintai saya. Minta saja untuk bertemu Anda di tahun-tahun terindah saya. Sekarang, sejak aku bertemu denganmu di tahun-tahun terindah. Jadi, penyesalan apa yang saya miliki?" Mendengarkan kata-kata cinta Zhu Hengyu yang penuh kasih dan indah. Tiba-tiba, Jin Xianer merasakan hatinya, dan membanting. Arus listrik melonjak dari jantung dan langsung memenuhi seluruh tubuh. Betapa indahnya kisah cinta. Inilah cinta yang dia impikan. Bahkan kalimat ini hanyalah bohong belaka. Dia juga rela bahagia, tidur selamanya dalam kebohongan abadi ini, dan tidak pernah bangun. Sekarang, dia telah mencintai begitu rendah hati. Baginya, dia melupakan dirinya sendiri. Dia tidak meminta hasil, tidak meminta teman sebaya, tidak meminta sekali dirasuki, atau bahkan memintanya untuk mencintainya. Satu-satunya hal yang dia minta adalah bertemu dengannya. Jika seorang pria mencintai seorang wanita, cintai keadaan ini.
Jadi, apa yang bisa Anda harapkan sebagai seorang wanita? Melihat Jin Tai di lantai bawah. Mata Jin Xianer merah. Air mata kristal mengembun dengan cepat. Saat sayap hidung mengepak, dia tampak seperti menangis. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu benar-benar panik. Maksud kamu apa? Bukankah apa yang saya katakan kurang jelas? Saya tidak meminta hasil, tidak meminta teman, tidak meminta sekali untuk memiliki, atau bahkan meminta Anda untuk mencintai saya. Katakan saja mulai sekarang, kamu dan aku akan disingkirkan. Tapi melihat dia, bagaimana kamu bisa tergerak seperti ini? Tidak, hal-hal harus dijelaskan secara menyeluruh dan jelas. Bagaimanapun, dia tidak boleh disalahpahami. Antara berpikir, Zhu Hengyu melanjutkan ucapannya yang berapi-api. Jin Xianer, mohon singkirkan air mata Anda. Saya tidak membutuhkan simpati Anda. Saya akui bahwa saya mencintaimu, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Bahkan pikiran tak berujung di malam hari hanya milikku. Saya akui bahwa saya mencintaimu, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Bahkan jika aku merindukanmu, aku dapat memilih untuk pergi tidur dan bertemu denganmu dalam mimpiku. Saya akui bahwa saya mencintaimu, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Betulkah? Itu hanya milik hatiku, selama kamu bisa bahagia. Anda tidak perlu khawatir tentang kesedihan saya. Selesai berbicara, Zhu Hengyu tidak berani tinggal lagi. Jika tidak, dalam kasus Jin Xianer mati-matian bergegas turun dan terjun ke pelukannya. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Sekarang, Zhu Hengyu hampir memahami psikologi perempuan. Jelas, Jin Xianer benar-benar tersentuh oleh kata-kata cintanya. Yang disebut perasaan feminin selalu merupakan mimpi. Jelas untuk apa yang dia katakan, Jin Xianer telah jatuh ke dalam mimpi indah yang dia rajut sendiri. Di pengadilan besar ini, ada banyak hal yang tidak bisa dikatakan Zhu Hengyu dengan terlalu jelas. Bahkan jika Anda ingin mengatakannya, Anda hanya dapat mengatakannya secara samar-samar, jika ada sesuatu dalam kata-katanya. Seperti, jangan meminta hasil, jangan meminta teman, jangan meminta sekalipun untuk memilikinya, atau bahkan meminta Anda untuk mencintai saya. Kalimat yang kalian dengar ini memang sangat romantis. Tapi mendengarkan ke arah yang berlawanan, bukankah itu hanya ingin putus? Banyak gadis mengatakan hal serupa. Menerjemahkannya ke dalam bahasa Mandarin. Sebenarnya kamu orang baik, tapi kurasa aku tidak pantas untukmu. Tentu saja, Zhu Hengyu juga mengakui bahwa dia memang berbicara sedikit tentang seni. Tapi kemudian, itu sama sekali bukan sastra. Hyun Ran menangis. Tapi mata sudah berkaca-kaca. Bahkan suaranya tercekat. Menghadapi ini, Zhu Hengyu benar-benar ketakutan. Berbalik, Zhu Hengyu melihat sekeliling selama seminggu dan berkata dengan lantang, mulai sekarang, saya, Jin Tai, menarik kembali apa yang pernah saya katakan. Dari sekarang, tidak peduli siapapun, selama Anda benar-benar mencintai Jin Xianer, siapapun bisa mengejarnya, selama itu bisa membuatnya bahagia, saya rela mengirimkan restu saya yang tulus. Selesai berbicara, Zhu Hengyu berbalik dan menatap Jin Xianer dengan dalam. Kemudian dia perlahan-lahan membungkuk dan meletakkan bunga api merah cerah di tangannya di lautan bunga. Desahan panjang, di bawah tatapan semua orang, Zhu Hengyu berbalik. Tubuh kaku yang kesepian, di bawah tatapan semua orang, hanyut. Di atas gedung putih, Jin Xianer tersedak dan melihat sosok Zhu Hengyu menjauh. Dia tidak pernah tahu, di dunia ini, ada seorang pria yang sangat mencintainya. Baginya, dia dulu sangat gila. Baginya, dia berjuang keras dan tidak ragu-ragu, namun pada akhirnya dia kehilangan segalanya. Tapi dia tidak menyesal, tidak putus asa. Untuk menjadi apa yang dia suka, dia bekerja keras untuk mempelajari segalanya. Namun, ketika dia akhirnya menjadi apa yang dia suka dan muncul di hadapannya lagi, cintanya padanya telah disublimasikan menjadi cinta sejati. Jangan meminta hasil, jangan meminta teman, jangan meminta sekalipun untuk memilikinya, atau bahkan meminta Anda untuk mencintai saya. Satu-satunya hal yang dia minta adalah bertemu. Baru saja, mendengarkan kata-kata tegas Zhu Hengyu. Hati Jin Xianer hancur. Aku mencintaimu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan pikiran tak berujung hanya milik saya. Aku mencintaimu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika aku merindukanmu, aku dapat memilih untuk pergi tidur dan bertemu denganmu dalam mimpiku. Aku mencintaimu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Itu hanya milik hatiku. Selama kamu bisa bahagia, Anda tidak perlu khawatir tentang kesedihan saya. Kematian dan keputusasaan macam apa ini? Pada saat itu, Jin Xianer dengan jelas menyentuh hati dan jiwanya. Kemudian, dalam sekejap, Jin Xianer benar-benar terinfeksi oleh keputusasaan yang mencekik. Waktu itu, air mata Jin Xianer mengalir kembali ke sungai. Untuk waktu yang lama, cinta yang paling diimpikan Jin Xianer adalah seperti ini. Tapi dia tidak pernah memikirkan. Cinta seperti ini selalu ada di sisinya. Tapi dia dengan kejam menolak. Orang lain bisa palsu. Tapi barusan, emosi yang terkandung dalam kata-kata tegas Zhu Hengyu tidak bisa dipalsukan. Bukannya dia tidak mencintainya, tapi dia tidak ingin dia dipermalukan.
Karena bagaimanapun, itu tidak bisa memenangkan hatinya. Kemudian, dia memilih untuk pergi. Dia menikmati kesedihannya sendiri. Jin Xianer tahu, dia benar-benar pergi kali ini. Tidak akan kembali lagi. Dia akan selamanya kehilangan pria yang mencintainya lebih dari dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Jin Xianer merasa sedih. Faktanya, dia sudah sedikit menyukai pria ini. Tapi kenapa dia begitu cemas? Beri dia sedikit waktu untuk mengubah suasana hatinya, bukankah lebih baik mengenalnya lagi? Saat ini, dia jelas tidak mengatakan apapun untuk menolaknya. Tapi entah kenapa, dia kehilangan dia selamanya. Sebelum dia pergi, kata-katanya yang sangat menentukan telah menunjukkan hatinya. Baginya, dia mengubah segalanya. Bekerja keras untuk menjadi apa yang dia suka. Tapi jadi tidak bisa menyenangkannya. Kemudian dia hanya bisa menyerah dengan tegas. Karena Anda tidak bisa membiarkan dia menyukainya, berikan dia kebebasan. Tapi, Tuhan bisa bersaksi, dia benar-benar tidak berniat untuk menolak. Hidup begitu besar, akhirnya jatuh cinta dengan seorang pria. Tapi sebelum dia bisa berbicara, dia kehilangan dia selamanya. Hal paling tragis di dunia tidak lebih dari ini. Semakin saya memikirkannya, semakin sedih Jin Xianer. Tiba-tiba, Jin Xianer menangis, dan dia bahkan tidak bisa berbicara, dia tersendat. Orang selalu seperti ini, jangan menghargainya saat Anda memilikinya, dan melukai hati Anda saat Anda kehilangannya. Tapi Tuhan hanya ingin menggodamu. Saya memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu untuk menghargainya. Sekarang saya telah mengambilnya kembali, jadi tolong rasakan sakitnya. Mengenang sedikit demi sedikit dengan Jintai. Segala sesuatu yang pernah dia benci sekarang menjadi sedikit sombong yang romantis. Baginya, dia benar-benar gila. Karena dia kehilangan segalanya, tetapi dia tidak pernah menyesalinya. Baginya, dia bekerja keras untuk mengubah dirinya dan menjadikan dirinya apa yang dia suka. Baginya, cintanya telah mencapai tingkat yang rendah hati. Tapi sampai dia berbalik dan pergi, dia tidak mendapatkan satu kata pun jawaban. Apa haknya untuk memiliki cinta? Belum lagi, bagaimana Jin Xianer menangis pahit dan hatinya hancur. Di sisi lain, Zhu Hengyu kembali ke kastil sepanjang jalan. Mengingat apa yang dia lakukan hari ini, Zhu Hengyu terkejut dengan keringat dingin. Untungnya, di saat-saat terakhir, dia berkata dengan jelas. Dan, dengan nada tegas, ucapkan selamat tinggal pada Jin Xianer. Sejak itu, keduanya tidak memiliki afiliasi. Zhu Hengyu tidak akan mengganggu Jin Xianer lagi. Mengambil napas, Zhu Hengyu untuk sementara menyingkirkan Jin Xianer. Namun, meskipun Zhu Hengyu telah menetapkan identitasnya sebagai Jintai, masih belum ada yang menghiasi kastil tua ini. Meskipun, mencari perusahaan dekorasi lainnya, tampaknya dapat membangun. Tetapi masalahnya sekarang adalah dia hanya bisa meminta yang terbaik. Anda tidak dapat membayangkan bahwa orang super kaya akan melakukannya, menemukan perusahaan dekorasi kelas 2 dan memasang rumah kelas 2 untuk dirinya sendiri. Apa yang super kaya? Yang disebut orang super kaya, makanan, pakaian, dan tempat tinggal mereka pasti yang terbaik. Mungkin orang biasa tidak bisa memahami pendekatan mereka. Saya pikir itu murni uang untuk dibakar. Tapi nyatanya, hanya orang super kaya yang bisa mengerti apa yang dipikirkan orang super kaya. Ide paling khas adalah, saya membeli rumah seharga 300 juta. Kemudian habiskan 100 juta lagi untuk mendekorasi. Rumah mewah seperti itu secara alami menyenangkan. Saya lelah hidup setelah menunggu beberapa tahun. Setelah berpindah tangan, 1 miliar terjual. Soalnya, mereka menikmati semua kebahagiaan dan kenikmatan yang diberikan uang kepada mereka. Setelah berpindah tangan, tidak hanya tidak rugi, tapi menghasilkan banyak uang. Orang kaya sejati tidak memiliki kebijaksanaan dan paling berarti. Kebijaksanaan mereka memungkinkan mereka menghasilkan banyak uang sambil menikmatinya. Selain itu, semakin banyak mereka membelanjakan, semakin banyak penghasilan mereka. Dikonversi ke Zhu Hengyu. Jika Anda meminta perusahaan dekorasi kelas 2 untuk membantunya mendekorasi kastil, tidak peduli seberapa mewah atau mahal bahannya, itu tidak berguna. Bahkan jika sebuah kastil dibangun dari emas, itu tidak lebih dari seorang nouveau riche. Keberadaan seperti ini tidak akan dikagumi oleh orang lain, tetapi akan disingkirkan oleh semua orang. Rasa adalah label orang kaya sejati. Mereka yang punya uang tapi tidak punya selera tidak akan pernah bisa berintegrasi ke dalam lingkaran kaya raya. Dan di kota Yunding ini, dekorasi burung emas adalah yang mutlak nomor 1 dalam industri dekorasi. Jika burung emas tidak digunakan, semakin banyak Zhu Hengyu menghabiskan, semakin dibenci. Hanya seorang nouveau riche, siapa yang akan menatapmu? Pasti mahal dan bagus, itulah kemewahan yang sesungguhnya. Kurangnya keduanya pasti merupakan bencana. Kalau hanya untuk kenyamanan hidup. Atau jika Anda mulai dari hati Zhu Hengyu. Kastil tua ini sebenarnya tidak perlu didekorasi sama sekali. Bagaimanapun, pada dasarnya dia tidak punya banyak waktu untuk tinggal di kastil ini. Namun, Zhu Hengyu sekarang harus menunjukkan sumber keuangannya. Penting untuk menunjukkan kekuatan finansial, tetapi tidak untuk memamerkan kekayaan secara vulgar. Ini lebih canggih.
Cara terbaik yang terpikirkan oleh Zhu Hengyu adalah mendekorasi kastilnya dengan spesifikasi tertinggi. Tidak hanya uang yang dihabiskan, jika itu adalah harga yang sangat tinggi. Selain itu, pengrajin yang bertanggung jawab atas dekorasi juga haruslah yang paling atas dan paling artistik. Keduanya sangat diperlukan. Tapi sekarang, Zhu Hengyu telah meninggalkan pesan. Ucapkan selamat tinggal pada Jin Xianer sepenuhnya. Dan secara terbuka mengumumkan bahwa dia tidak akan mengganggu Jin Xianer lagi. Dia bahkan menarik kembali apa yang dia katakan. Izinkan siapapun untuk mengejar Jin Xianer. Selama bisa membawa kebahagiaan bagi Jin Xianer, Zhu Hengyu rela mengirimkan berkah. Dan masih banyak lagi. Setelah memikirkannya, mata Zhu Hengyu tiba-tiba berbinar. Tahukah kamu, meski Zhu Hengyu sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Jin Xianer, sikap Zhu Hengyu bukan berarti ia tidak mencintai Jin Xianer. Di sisi lain, karena cintanya yang dalam, dia tidak mau mempermalukannya. Seperti yang dikatakan Zhu Hengyu di akhir. Selama kamu bisa bahagia, saya tidak membutuhkan Anda untuk peduli dengan kesedihan saya. Karena dia masih mencintainya, Zhu Hengyu secara alami dapat menemukan alasannya. Dia bisa menggunakan penghormatan untuk cinta ini sebagai alasan. Dekor ulang kastil mewah ini. Dengan cara ini, bisa dikatakan membunuh 3 burung dengan 1 batu. Pertama dapat, manfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya memutuskan nasib antara Zhu Hengyu dan Jin Xianer. Kedua mendapat, manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan finansial menakutkan yang ingin dia tunjukkan. Ketiga adalah, manfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan cinta dan keadilannya. Jadi cinta dan seks, cinta dan kebenaran. Orang-orang kaya di dunia, mengapa khawatir talenta itu tidak digunakan olehnya? Antara berpikir, di bawah perintah Zhu Hengyu, ketua tim Liyun dengan cepat menemukan kertas dan pena. Di luar kastil tua, meja batu di dalam pavilion tua. Setelah Zhu Hengyu merenung sebentar, dia segera mulai menulis. Betapa tulisan tangan Zhu Hengyu, saya tidak akan banyak bicara di sini. Seorang guru hebat yang telah menguasai 3000 rune, 3000 garis sihir, dan berbagai formasi. Setiap kata dari kata-katanya sangat berharga. Setiap kata yang dia tulis adalah catatan jalan besar. Jangan memandang Zhu Hengyu, untuk saat ini, itu hanya ekaristi cahaya putih. Namun nyatanya, pencapaiannya dalam rune dan pola sihir sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Saya tidak akan banyak bicara tentang cara rune untuk saat ini, karena dia mempelajarinya secara pribadi. Tapi 3000 garis ajaib itu sama sekali berbeda. Itulah diri masa depan, berjalan melalui ruang dan waktu, yang ditanamkan di dalam dirinya. Sejauh menyangkut 3000 garis ajaib, pencapaian Zhu Hengyu benar-benar terlalu dalam. Itulah cara rune yang hanya dikuasai Zhu Hengyu di masa depan setelah mengolah miliaran triliun tahun. Itu di sini, harus menjelaskan perbedaan antara cara rune dan cara pola sihir. Cara rune adalah nenek moyang dari segala cara. Pola ajaib, pola monster, pola naga, pola phoenix. Semua terlahir dari rune. Katakan saja, jika Anda membandingkan Tao rune dengan gerobak besar. Kemudian, cara rune didukung oleh energi dari 5 elemen. Cara pola sihir digerakkan oleh kekuatan sihir. Cara pola naga digerakkan oleh kekuatan naga. Sejujurnya, apakah itu pola sihir, pola naga, atau pola monster? Mereka semua dikembangkan selangkah demi selangkah berdasarkan rune. Perbedaan mendasar terletak pada sumber kekuatan yang berbeda, dan tidak ada orang yang tinggi dan yang rendah. Ras iblis, yang paling cocok untuk mereka adalah pola sihir. Hanya pola-pola sihir yang dapat menggunakan kekuatan sihir mereka. Dan jika itu adalah pola monster. Di dalam tubuh ras iblis, tidak ada energi iblis sama sekali, bagaimana cara mengendalikan pola iblis? Dengan cara yang sama, klan iblis tidak dapat menjalankan pola sihir karena tidak memiliki kekuatan sihir. Sejujurnya, mobil itu adalah mobil yang sama. Namun, tergantung pada bahan bakarnya, pola monster, pola naga, pola sihir, dan pola phoenix dibedakan secara alami. Oleh karena itu, yang disebut pola ajaib. Faktanya, itu adalah rune yang digerakkan oleh sihir. Pola rune itu bagus, tapi pola sihirnya belum tentu bagus. Tapi di sisi lain, pola sihirnya bagus, tapi pola rune tidak buruk. Rune adalah dasar dari pola sihir. Pola ajaib diubah dari pola rune. Dan Zhu Hengyu mendapatkannya dari kapal perang yang berduka itu. Cara garis ajaib yang ditanamkan oleh diri masa depan terlalu dalam dan luar biasa. Ngomong-ngomong soal, banyak orang mungkin bingung, mengapa Zhu Hengyu sekarang dapat menerima hadiah dari dirinya sendiri di masa depan. Faktanya, untuk memahami kebenaran ini, Anda harus terlebih dahulu memahami dari mana bintang dan alam semesta saat ini berasal. Triliun tahun lalu. Pertempuran kehancuran pecah di benua kuno yang sepi. Di bawah pertempuran itu, seluruh benua kuno desolate hancur. Fragmen dari benua kuno yang sunyi sekarang menjadi bintang di langit. Tapi tidak ada orang lain yang menghancurkan benua kuno, itu adalah leluhur iblis. Sekarang Zhu Hengyu, jelas belum memiliki kekuatan untuk menghancurkan benua kuno. Karena itu, ia juga harus berlatih dengan giat.
Sampai Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda akan bersama Ibu Pertiwi, melintasi ruang dan waktu, kembali ke benua kuno yang sepi, untuk menyelesaikan pertempuran penghancuran. Oleh karena itu, Zhu Hengyu di masa depan akan kembali ke zaman kuno. The Desolate Age sebelum zaman primordial. Butuh waktu dan ruang untuk mencapainya. Oleh karena itu, waktu dan ruang Zhu Hengyu di masa depan akan berada sebelum Zhu Hengyu saat ini. Justru karena inilah Zhu Hengyu masa depan dapat meninggalkan hadiah yang berharga untuk Zhu Hengyu saat ini. Ini seperti orang yang telah melakukan perjalanan ke zaman kuno. Kemudian saya menguburkan sekotak besar emas batangan di rumah leluhur saya ketika saya masih muda. Dengan cara ini, orang tersebut bisa mendapatkan hadiah dari masa depan dari zaman dahulu ketika dia sedang menggali ruang bawah tanah. Karena itu, dari segi pola sihir saja, pencapaian Zhu Hengyu saat ini sudah tertinggi. 3000 garis ajaib ini adalah Zhu Hengyu masa depan. Di puncak, itu secara khusus ditinggalkan sebelum pertempuran keruntuhan. Dan seberapa kuat Zhu Hengyu sebelum pertempuran keruntuhan? Katakan saja, dengan satu orang, dia bertarung melawan surga, Zhu Long, Zhu Feng, Zhu Qilin. Serta tentara elit dan jenderal kuat dari masyarakat kuno yang ditinggalkan. Tidak ada yang tahu proses spesifiknya sekarang. Tetapi hasilnya jelas bagi semua orang. Semuanya mati bersama. Bahkan seluruh benua kuno yang tandus punah. Dari perspektif ini, pada puncaknya, Zhu Hengyu bisa bertarung melawan seluruh dunia dengan satu orang. Hanya membayangkan, seseorang yang bisa melawan seluruh dunia sendiri dan menghancurkan seluruh dunia. Alam apa yang akan dia kuasai cara garis ajaib? Level tinggi memiliki sisi baik, tetapi sisi buruk juga ada. Karena pola sihir yang diperoleh Zhu Hengyu terlalu tidak terduga. Oleh karena itu, Zhu Hengyu sekarang tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari pola sihir ini sama sekali. Saya ingin memberikan kekuatan penuh pada pola ajaib ini. Paling tidak, Zhu Hengyu pertama-tama harus mengangkat alam ke alam suci, bukan? Bagaimana mungkin untuk menggunakan kekuatan sebenarnya dari rune sihir penghancur dunia bahkan tanpa mencapai alam suci? Oleh karena itu, hingga saat ini, Zhu Hengyu hanya membangun menara dewa api penyucian untuk penjaga api penyucian. Selain untuk pemanah serigala ajaib, ketika dia membangun menara panah ajaib, dia memainkan sedikit pola sihir. Di lain waktu, bukan karena Anda tidak ingin menggunakannya, tetapi Anda tidak menggunakannya sama sekali. Buku itu kembali memiliki pola sihir yang ditanamkan oleh leluhur iblis dunia. Dalam setiap pukulan Zhu Hengyu turun, dia melambangkan pesona jalan besar. Setiap kata memancarkan sajak Tao yang misterius. Waktu berlalu. Segera, secara fasih mengungkapkan 1000 kata, dengan satu gelombang. Setelah itu, Zhu Hengyu mengambil amplop tersebut dan memasukkan kop surat ke dalamnya. Berikan kop surat kepada Li Yun dan minta dia mengirimkannya ke Jinniao untuk dekorasi. Menghadapi perintah Zhu Hengyu, Li Yun tidak berani mengabaikannya. Berbelok dan pergi untuk pertama kalinya, secara pribadi mengirim kop surat ke dekorasi Golden Bird. Pada waktu bersamaan, burung emas menghiasi lantai 3. Jin Xianer sudah menangis dan matanya merah dan bengkak, dan air matanya membasahi lengan bajunya. Di antara keluhan dan kesedihannya, pintu dibuka. Gadis pelayan pribadi Jin Xianer masuk dengan lembut. Tinggalkan aku sendiri. Jin Xianer tersedak tanpa menunggu pelayannya mendekat. Saya mendengar apa yang wanita itu katakan. Petugas itu tidak gentar. Jangan memandang Jin Xianer ke Jin Tai, selalu alis yang dingin, teguh dan pantang menyerah. Tetapi faktanya, wanita muda mereka tidak hanya cantik, tetapi juga memiliki kepribadian yang sangat baik. Terutama perlakukan bawahan seolah-olah mereka saudara perempuan. Bahkan jika mereka melakukan kesalahan, dia tidak pernah mengalahkan mereka. Karena itu, mereka menghormati dan mencintai wanita muda itu, tetapi mereka tidak takut. Berjalan dengan lembut ke Jin Xianer, pelayan itu berkata dengan lembut, "Nona," lalu Jin Tai mengirim surat. "Apa? Surat Jin Tai?" Mendengar apa yang dikatakan pelayan itu, Jin Xianer tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kertas surat di tangan pelayan itu. Saat berikutnya, Jin Xianer mengulurkan tangannya dengan penuh semangat dan mengambil kop surat dari tangan pelayan. Membuka amplop, Jin Xianer mengeluarkan kertas surat dan melihat dengan penuh semangat. Kop suratnya tidak panjang, tapi jelas tidak pendek. Kefasihannya penuh dengan ribuan kata. Konten utamanya adalah Jin Xianer bisa memuaskan keinginan terakhirnya. Sampai sekarang, Jin Tai telah melepaskan Jin Xianer. Selama Jin Xianer bisa bahagia, dia bisa melakukan apa saja. Sekarang dia ditakdirkan, dia dan Jin Xianer tidak memiliki hubungan. Kemudian dia berharap Jin Xianer bisa membangun kastil tua untuknya untuk memperingati cinta ini. Itu bisa dianggap sebagai Jin Xianer, satu-satunya hadiah dan penghiburan bagi Jin Tai. Tentu saja, Golden Bird Decoration bukanlah perusahaan konstruksi. Jin Xianer tidak memiliki kemampuan untuk membangun kastil mewah dari nol. Tapi itu tidak masalah. Kastil Zhu Hengyu sudah tersedia.
Jin Xianer hanya perlu mendekorasi berdasarkan kastil tua. Selama kastil kuno ini memadatkan usaha dan energi Jin Xianer. Bagi Jin Tai, itu sudah cukup untuk menghibur hidupnya. Melihat kertas surat di tangan giok Jin Xianer gemetar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jin Tai akan sangat menyayanginya. Ini benar-benar membuatnya sedikit tersanjung. Dalam pandangan Jin Xianer, Jin Tai sangat bergairah dan kejam terhadapnya. Dia murni, rakus akan kecantikannya, dan ingin memilikinya. Jin Tai seperti itu hanya akan membuatnya mual. Namun fakta membuktikan bahwa Jin Tai tidak seperti yang dia pikirkan. Cintanya padanya telah melampaui segalanya. Jangan meminta hasil, jangan meminta teman sebaya, jangan meminta sekali kerasukan, atau bahkan mengajaknya untuk mencintainya. Selama dia bisa bahagia, dia bisa melakukan apa saja. Sekarang, Jin Tai tidak meminta apapun untuknya. Satu-satunya pemikirannya adalah bahwa Jin Xianer membantunya mendekorasi kastil. Lewat sini, bahkan dalam hidup ini, saya ditakdirkan untuk merindukan Jin Xianer. Dia juga bisa puas. Dia mencintai dengan sangat rendah hati. Apa yang dia minta sudah sangat kecil. Tanyakan saja, bagaimana dia bisa tahan menolak. Apalagi di bagian akhir kop surat. Zhu Hengyu meninggalkan sebuah puisi. Hati sanubari hancur, dan 3.000 orang terobsesi. Bunga gugur terendam, terkubur begitu angin bertiup. Bunga sayang, di ujung jari siapa? Puisi ini bukanlah puisi, tapi kata-kata dan kalimatnya sangat menyedihkan dan menyedihkan. Orang yang berbeda, di lingkungan yang berbeda, akan memiliki perasaan dan interpretasi yang berbeda. Namun, Jin Xianer sendiri hanya memiliki satu pemahaman. Melalui kalimat ini, Zhu Hengyu mengungkapkan aspirasinya. Hati sanubari hancur, 3.000 keterikatan dipatahkan. 3.000 sentimen di hati Zhu Hengyu putus dengan tali itu. Menunjukkan emosi yang menentukan dan sedih. Dermaga patah, dan keterikatan putus. Bunga musim gugur terendam, terkubur begitu angin bertiup. Bunga yang jatuh secara sentimental dengan air yang mengalir. Air yang mengalir tidak berniat jatuh menjadi bunga. Bunganya hanya bisa lemah, tenggelam dalam riak. Hua merasa kasihan, itu jatuh pada ujung jari siapa. Kalimat ini mengungkapkan kesedihan Jin Tai. Peri emas yang cantik. Saya tidak tahu siapa yang akan saya nikahi di masa depan, dan akan menjadi istri siapa saya. Melankolis yang dalam membuat mata Jin Xianer berkabut lagi dalam sekejap. Antara tersedak, Jin Xianer dengan lembut memegang kop surat dan menoleh ke pelayan dan berkata, kamu pergi dan balas dia. Aku akan menerima permintaan ini. Setelah terisak, Jin Xianer melanjutkan, saya akan menggunakan semua energi dan antusiasme saya untuk membantunya mendekorasi kastil yang paling sempurna. Dengan cara ini, ucapkan terima kasih atas cintanya yang salah padaku. Setelah menerima balasan Jin Xianer, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Untungnya, masalah ini sudah selesai sepenuhnya. Akibatnya, keterikatan emosional antara dia dan Jin Xianer benar-benar putus. Kedua, Jin Xianer setuju dan pergi keluar untuk membantunya mendekorasi kastil. Ketiga, masalah ini sendiri, jika disebarkan, akan sangat meningkatkan reputasi Zhu Hengyu. Pria tergila-gila yang menghargai cinta dan kebenaran. Tetapi mereka juga memiliki kekayaan negara yang kaya, dan kepahlawanan dalam membelanjakan uang. Tetapi langkah selanjutnya sangat penting. Jika dekorasi kastil selanjutnya tidak cukup mewah, tidak cukup sombong. Semua yang saya lakukan sebelumnya tidak ada artinya lagi. Bisa dikatakan, semakin banyak uang yang dihabiskan untuk dekorasi kastil, semakin besar peningkatan Zhu Hengyu. Jika dikatakan bahwa semua ini hanyalah perkalian. Kemudian, uang yang dihabiskan untuk mendekorasi kastil adalah pengganda. Semakin banyak uang yang dihabiskan, semakin tinggi reputasi akhir Zhu Hengyu. Dan yang paling penting, tidak peduli berapa banyak Zhu Hengyu menghabiskan, uang itu tetap miliknya sendiri. Itu tidak hilang, juga tidak jatuh ke tangan orang luar. Bahkan jika suatu hari Zhu Hengyu kekurangan uang, dia harus menjual kastil. Kemudian dia juga bisa mengalihkan semua pengeluaran dengan 10 dan kemudian menjualnya. Dengan cara ini, Zhu Hengyu menikmati. Ini sendiri sebenarnya merupakan investasi yang paling hemat biaya. Ini seperti taruhan yang harus dimenangkan. Anda bisa memenangkan 1000 dengan menekan 100. Anda bisa memenangkan 10.000 dengan menekan 1000. Jadi, itu Anda, berapa banyak yang ingin Anda tekan? Tentu saja, ini layak untuk disebutkan. Tidak semua properti memiliki potensi seperti itu. Anda hanya pergi ke hutan belantara, di tempat-tempat terpencil yang terpencil, dan menghabiskan uang untuk membangun kastil. Tidak peduli berapa banyak yang Anda belanjakan, sulit untuk menjual. Nilai adalah satu hal. Apakah ada permintaan dan apakah ada yang ingin membeli adalah masalah lain. Kastil Zhu Hengyu saat ini benar-benar berbeda. Kastil tua ini awalnya milik Golden Eagle Demon Saint. Terletak di puncak seluruh kota Yunding, posisi paling sentral. Hanya ada 3 bangunan di daerah ini. Yang pertama adalah rumah tuan kota-kota Yunding. Yang kedua adalah manor dari Golden Eagle Demon Saint. Yang ketiga adalah Kastil Zhu Hengyu. Elang emas setan Saint pada saat itu, tetapi melatih Jin Tai sebagai penggantinya.
Itu sebabnya dia rela memberinya kastil dengan lokasi yang bagus dan bernilai tinggi. Jika bukan karena kenakalan Jintai. Sekarang, seluruh kota Yunding sudah dimiliki oleh Jintai. Selain itu, poin yang lebih penting adalah, menghabiskan banyak uang saja tidak cukup. Kalau baru bungkus bagian luar benteng dengan lapisan besi. Jadi, tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan itu tidak berguna. Apalagi, semakin banyak Anda menghabiskan, semakin rendah nilai kastil tersebut. Lagi pula, setelah orang lain membelinya, perlu waktu untuk melepaskan lapisan besi ini. Ingin menjaga nilai kastil selamanya. Bahkan atas dasar pelestarian nilai tambah yang gila. Jadi, Zhu Hengyu sedang dalam pemilihan bahan dekorasi. Penting untuk memilih bahan yang berharga, langka, indah dan praktis itu sebanyak mungkin. Saya mengubah orang lain, mungkin saya benar-benar tidak tahu bagaimana memilih. Tapi Zhu Hengyu, itulah kekuatan untuk menguasai seni pemurnian. Karena dia mahir dalam hal pemurnian. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu logam mana yang berharga dan logam mana yang langka? Dan yang paling penting, jangan lupakan, saat ini, seluruh penjara bawah tanah sudah berada di tangan Zhu Hengyu. Belum lagi 72 kota api penyucian. Yang terpenting, itu milik inti dari dunia bawah tanah. Kota api penyucian kuno yang membentang sejauh 900 mil. Faktanya, Zhu Hengyu bukanlah penemu pertama kota api penyucian kuno ini. Bahkan, dia bukanlah 100 biksu pertama yang tiba di sini. Jauh sebelum Zhu Hengyu tiba di sini. Hampir semua orang suci agung telah tiba di sini karena kekuatan magis mereka. Sayangnya, mereka bertemu, tapi Raja Naga Api Penyucian. Di dalam inti api penyucian, siapa yang bisa mengalahkan Raja Naga Api Penyucian yang mengendalikan kekuatan seluruh bumi? Karena itu, selain Zhu Hengyu, bahkan jika orang lain menemukan tempat ini, tidak ada gunanya. Tidak ada cara lain selain berbalik dan pergi. Di tengah zaman kuno, ras iblis pernah mengumpulkan 365 orang suci iblis untuk mengepung Kaisar Naga Api Penyucian. Pertempuran itu berlangsung 3 hari 3 malam. Ada ratusan orang suci iblis yang jatuh dari ras iblis. Dan Kaisar Naga Api Penyucian, meskipun dia dibunuh 3 kali. Tetapi setelah setiap kejatuhan itu akan terjadi dalam waktu 81 napas. Dari lahar api penyucian di jantung bumi, bangkitlah dengan darah penuh. Bagaimana pertempuran seperti itu bisa berlanjut? Di dalam inti api penyucian ini, Raja Naga Api Penyucian benar-benar abadi. Selain itu, setiap serangannya membawa kekuatan api penyucian di jantung bumi. Di dalam inti api penyucian, Raja Naga Api Penyucian adalah orang suci sejati. Oleh karena itu, selain Zhu Hengyu, mustahil bagi orang lain untuk menempati kota api penyucian kuno ini. Kota api penyucian kuno ini hanya disediakan untuk Zhu Hengyu oleh Chu Xingyun di zaman kuno. Namun, inilah masalahnya. Akankah Zhu Hengyu di masa sepi hanya menyisakan kota kosong untuk Zhu Hengyu? Tentu saja tidak. Di kota kuno api penyucian, 72 busur dewa api neraka juga disediakan untuk Zhu Hengyu. Selain, di kota kuno api penyucian, di dalam gudang bawah tanah yang luas. Semua jenis logam langka yang menumpuk di pegunungan ditinggalkan. Jangan katakan apa-apa lagi. Jas Chaos Platinum, itu meninggalkan 8 triliun meter kubik penuh. Dikonversi menjadi balok logam kubus dengan panjang sisi 1 meter. Itu 8 triliun yuan. Betapa kaya ini. Namun, secara relatif, logam konvensional yang tidak terlalu berharga dan tidak terlalu langka tidak ada di sini. Jika tidak cukup, dia tidak akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Setelah menerima balasan Jin Xianer, di malam hari, Zhu Hengyu bergegas ke alun-alun dan berhasil memasuki pembukaan hari ini. Di antara 5 medan perang uji coba, medan perang api. Setelah memasuki medan pertempuran api, Zhu Hengyu langsung melewati saluran dimensional dan kembali ke posisi Badan Hukum Suantian. Itu adalah pusat kota kuno api penyucian, di atas altar kekacauan. Mengemudi klon Santo Iblis, Zhu Hengyu meninggalkan altar kekacauan. Menuju bagian bawah kota kuno api penyucian. Hamparan yang luas, area penyimpanan 800 li bergegas melewatinya. Kota kuno api penyucian mencakup area seluas 900 mil. Dan tempat penyimpanan di bawahnya panjang dan lebarnya 800 mil. Ini menunjukkan betapa besar area penyimpanan ini. Masuk ke area penyimpanan, Zhu Hengyu menghela nafas panjang. Saat berikutnya, semua garis keturunan elang emas di klon Santo Iblis sangat bersemangat. Dengan tubuh berputar, Zhu Hengyu langsung berubah menjadi elang rock bersayap emas. Ketakutan, ada panggilan merdu. Zhu Hengyu mengendarai elang peng besar bersayap emas ini ke puncak Santa Semu, berkeliaran di area penyimpanan. Tempat penyimpanan ini bukanlah gudang pada umumnya. Faktanya, di bawah kota kuno Purgatory ada total 18 lapisan ruang. Lantai pertama adalah tempat penyimpanan. Ketinggian tempat penyimpanan lebih dari 3.000 meter. Lebih dari 800 km secara vertikal dan horizontal. Di tempat penyimpanan, berbagai sumber daya menumpuk menjadi pegunungan. Pegunungan setinggi 2 hingga 3 km semuanya terbuat dari sumber daya logam mulia. Setiap gunung sumber daya memiliki spesies yang sangat tunggal.
Karena itu, Zhu Hengyu terbang jauh tanpa harus memperlambat. Sumber daya yang terkumpul di pegunungan sumber daya dapat dibedakan dengan cepat. Ada suara siulan. Lang Dapeng bersayap emas terbang ratusan mil di antara sayapnya. Jarak ratusan mil, waktu 10 napas telah dilintasi sepenuhnya. Dalam 10 napas waktu, di bawah Zhu Hengyu, ratusan gunung sumber daya berlalu. Tapi sayangnya, meskipun sumber daya logam ini cukup berharga dan cukup langka, mereka jelas tidak cocok untuk mendekorasi kastil. Meskipun secara teori, menggunakan emas dan perak sebagai material cukup mewah. Tapi bagi Zhu Hengyu, apalagi perak dan emas biasa. Bahkan emas kacau dan perak kacau pun terlalu murah. Emas murni chaos dapat memenuhi kebutuhan Zhu Hengyu. Chaos Fine Gold adalah inti dari emas yang terkondensasi dari emas chaos. Hanya 1 kilogram emas murni chaos yang dapat diekstraksi dari rata-rata 1 ton emas chaos. Mengebut sepanjang jalan. Segera, Zhu Hengyu melihat gunung khusus dari kejauhan. Lihat jauh. Gunung sumber daya ini tingginya hampir 3 km dan membentang puluhan mil. Seluruh gunung sumber daya berwarna emas. Aura emas tajam yang tak tertandingi terpancar dengan keras. Betul sekali. Inilah yang dicari Zhu Hengyu Chaos Fine Gold. Melihat jinsan yang besar dan besar, Zhu Hengyu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Anda tahu, di atas pasar, Chaos Fine Gold selalu dijual atas dasar pengekangan. Apalagi kalau dijual dengan tawar-menawar, belum pernah dibeli. Tapi emas murni yang kacau balau di sini sudah terkumpul menjadi pegunungan. Jangan tanya, kamu tahu. Emas murni yang kacau balau ini pastilah harta rampasan yang diperoleh Zhu Hengyu dari penjarahan ras dan kekuatan utama di benua kuno yang tandus. Mengandalkan kekuatan dan satu balapan, sangatlah mustahil untuk mendapatkan begitu banyak Chaos Fine Gold. Menggelengkan kepalanya karena kagum, Zhu Hengyu mengambil sebagian besar dengan lambaian tangannya. Chaos Adamantite sekitar 10 meter persegi. Begitu banyak Chaos Fine Gold yang cukup untuk menghiasi kastil tua. Lagi pula, Chaos Adamantite hanyalah hiasan, bukan bahan utamanya. Meskipun emas murni kekacauan memang cukup mewah, itu sedikit terlalu kaya. Nafas Nouveau Riche terlalu kuat. Ini jelas tidak sesuai dengan tuntutan Zhu Hengyu. Setelah memasang sepotong besar emas murni 10 meter persegi. Selanjutnya, Zhu Hengyu melebarkan sayapnya lagi dan mengembara di area penyimpanan. Kali ini, Zhu Hengyu butuh lebih dari setengah jam. Baru kemudian Gunung Lingyu ditemukan di sudut. Giok Ling adalah batu giok yang sangat berharga. Teksturnya halus dan putih, hangat seperti suet. Emas tak ternilai harganya, giok tak ternilai harganya. Giok jenis ini adalah Raja Giok. Untuk masyarakat umum, bisa memakai gelang giok roh, yang sudah dianggap super kaya. Hanya miliarder yang mampu untuk mengkonsumsi. Untuk orang biasa, harta karun yang diukir dari giok roh berada di luar kepemilikan mereka. Begitu Anda benar-benar memilikinya, itu hanya akan menimbulkan bencana bagi mereka. Tapi saat ini, bahkan miliarder hanya bisa mengukir gelang atau batu giok dengan jari. Di sini menumpuk menjadi gunung besar. Gunung ini tingginya lebih dari 2000 meter dan membentang lebih dari 10 km. Dia menggelengkan kepalanya karena kagum. Zhu Hengyu menjelajah dengan tangan kanannya dan mengambil 3 buah batu giok seluas 10 meter persegi. Mengangguk dengan kepuasan, Zhu Hengyu mengaktifkan saluran jiwa. Dia kembali ke badan hukum Suantian. Namun, Zhu Hengyu belum bisa kembali ke kota Yunding. Selanjutnya, dia harus menangani materi ini. Kemudian bisa dibawa kembali untuk membalikkan alam 5 elemen. Jika tidak, langsung membawa kembali emas murni yang kacau seluas 10 meter persegi untuk membalikkan alam 5 elemen. Itu tidak bisa diangkut sama sekali. Bahkan memindahkannya pun menjadi masalah besar. Ambil 10.000 langkah dan katakan. Bahkan jika itu bisa bergerak. Tetapi memotongnya juga merupakan masalah besar. Jadi dikenal dengan kekerasannya. Terutama Lingyu, kekerasannya jauh lebih keras dari baja. Jika Anda tidak menghadapinya sebelumnya. Bahkan jika itu diangkut kembali ke alam 5 elemen, tidak ada cara untuk menangani sepotong batu giok dan logam sebesar itu. Untuk menghindari segala macam masalah dan kesulitan, Zhu Hengyu harus menangani bahan-bahan ini di dalam medan perang yang runtuh. Segera, sepotong emas murni yang kacau 10 meter persegi itu, dan 3 batu giok yang kacau seluas 10 meter persegi. Dia dikirim ke dunia Suantian oleh Zhu Hengyu. Kemudian, dunia misterius itu, kekuatan bintang-bintang yang mengembunkan ribuan bintang. Mengondensasi bilah bintang yang tidak terlihat, tetapi sangat tajam. Bilah tajam bintang dibentuk oleh kekuatan runtuhnya ribuan bintang di dunia langit yang mendalam. Chaos Adamantite yang begitu keras sehingga hampir tidak bisa dihancurkan, dan Chaos Spirit Jade. Di depan bilah bintang ini, rapuh seperti sepotong tahu. Ketiga potongan giok roh yang kacau itu dipotong menjadi pelat giok tipis. 3 buah giok roh kacau seluas 10 meter persegi dipotong menjadi 3000 pelat batu giok. Kali ini dekorasi. Zhu Hengyu akan menggunakan giok roh kacau yang bertatahkan di dinding luar kastil tua. Mungkin sebagian orang mengira, 3010 meter persegi giok roh kacau, memotong 3000 piring giok.
Apakah ini terlalu tipis? Faktanya, itu tidak tipis sama sekali. 1 meter sama dengan 100 cm. 10 meter sama dengan 1000 cm. Sepotong giok kacau seluas 10 meter persegi. Itu cukup untuk memotong 1000 keping lempengan batu giok spiritual setebal 1 cm. Dia sudah menghitungnya sebelum datang ke sini. Sepotong giok kacau seluas 10 meter persegi. 1000 keping lempengan batu giok spiritual dengan ketebalan 1 cm dan luas 100 meter persegi dapat dipotong. 3 buah giok kacau seluas 10 meter persegi. Itu bisa memotong 3000 keping lempengan batu giok dengan ketebalan 1 cm dan luas hingga 100 meter persegi. Faktanya, ada begitu banyak lempengan batu giok yang tidak dapat Anda gunakan sama sekali. Zhu Hengyu menyisihkan margin sekitar 30%. Bagian ekstra tidak akan terbuang percuma. Bahkan jika Anda tidak dapat menggunakannya, Anda dapat menggunakannya untuk tujuan lain. Misalnya, furnitur di kastil dan hiasan dinding juga bisa digunakan. Potong 3 keping giok roh semrawut dan 1 keping emas murni yang semrawut menjadi lempengan dengan ketebalan 1 cm dan 1 sisi 1 meter. Zhu Hengyu kemudian kembali ke kota Yunding melalui Chaos Altar. Selanjutnya, Zhu Hengyu menyewa ratusan gerobak. Dia bergegas langsung ke formasi teleportasi kota Yunding. Jelas tidak efisien untuk membawa logam dalam jumlah besar ke luar negeri menggunakan tenaga kerja. Untungnya, melalui Altar of Chaos, saluran dimensional ke arah teleportasi dapat dibuka sementara. Semua materi di medan perang yang runtuh dapat dikirim ke alam 5 elemen terbalik melalui saluran dimensi ini. Setiap kali area teleportasi dibuka, sejumlah besar kristal kekacauan dikonsumsi. Untuk setiap detiknya, sejumlah besar kristal kacau dikonsumsi. Karena itu, kecuali keluarga besar, pengaruh besar, dan pedagang besar, sebagian besar pembudidaya tidak dapat membuka area teleportasi. Tidak ada lagi. Mereka mungkin tidak mampu membeli hanya 1 juta kristal kekacauan yang dibutuhkan untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Terlebih lagi, setelah mengaktifkan larik teleportasi. Untuk setiap detik, 100.000 kristal kacau dikonsumsi. Namun, untuk Zhu Hengyu hari ini, kristalisasi kekacauan belaka tidak lagi ada di matanya. Sampai sekarang, 72 kota api penyucian Zhu Hengyu dapat memberinya ratusan juta pendapatan kristalisasi yang kacau setiap hari. Sumber kekacauan peringkat keempat di dunia misterius juga dapat memadatkan 10 juta kristal kacau setiap hari. Oleh karena itu, hanya jutaan kristal kacau yang benar-benar gerimis ke Zhu Hengyu. Sampai ke susunan teleportasi. Setelah Zhu Hengyu menunjukkan identitasnya, para penjaga susunan teleportasi secara alami tidak berani menghentikannya. Setelah membuka area teleportasi, kotak besar muncul di area teleportasi. Segera, ratusan gerbong yang disewa oleh Zhu Hengyu melaju satu persatu. Letakkan kotak besar ini di gerbong dan tarik keluar. Meskipun Zhu Hengyu menyewa ratusan gerbong, tapi saya harus mengatakan bahwa emas murni yang kacau ini terlalu berat. Ratusan kereta kuda hanya bisa menarik 100 kotak-kotak kayu berisi piring emas halus yang semrawut. 200 kotak kayu yang tersisa berisi pelat giok roh yang kacau hanya dapat disimpan di gudang di sebelah susunan teleportasi untuk saat ini. Selama Anda membayar biaya setoran tertentu, Anda dapat menyetor di sini untuk waktu yang lama. Apalagi, bagaimana Zhu Hengyu? Sisi lain, di depan gedung putih berhiaskan burung emas. Ratusan kereta kuda berhenti beberapa ratus meter di sepanjang jalan. Melihat karavan besar ini, Jin Xianer tampak bingung. Apa ini? Di antara keraguan, Li Yun, yang bertugas mengawal kereta, langsung menyapanya. Menghadapi Jin Xianer dengan hormat, Li Yun berkata dengan sungguh-sungguh, hormati perintah Kaisar Iblisku, dan pindahkan semua bahan logam yang diperlukan untuk dekorasi kastil. Bahan logam. Mendengar kata-kata Li Yun, Jin Xianer tiba-tiba melihat ke depan. Dia ingin tahu bahan apa yang Jintai rencanakan untuk digunakan untuk membangun kastil yang didedikasikan untuk cinta sejati ini. Maju ke gerbong. Di bawah perintah Jin Xianer, seorang karyawan Jinyao Decoration membongkar kotak kayu dengan rapi. Dengan kotak kayu dibongkar, dalam sekejap cahaya keemasan bersinar di jalan. Sedikit menghela nafas, Jin Xianer sebenarnya sedikit kecewa di hatinya. Meskipun emas itu berharga, tidak peduli seberapa mahal harganya, pada akhirnya akan tetap berharga. Yang terpenting, emas mewakili uang. Tapi bisakah uang mewakili cinta sejati? Jika kamu bisa, bukankah itu berarti cinta bisa dibeli dan dijual? Mungkinkah itu? Apakah Jintai ingin menggunakan uang untuk mengartikan cintanya? Jika ini masalahnya, kalau begitu, dia akan sangat kecewa. Ini hanya menghujat dan mencemarkannya. Melihat kemarahan Jin Xianer, Li Yun tiba-tiba teringat. Sebelum bergegas ke sini, Zhu Hengyu berbicara, memintanya untuk memberitahu Jin Xianer. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.